Hai, ketemu lagi dengan saya di Dapur Mami. Kali ini kita akan memasak tinutuan atau istilah kerennya bubur Manado. Nah, bahan-bahannya adalah satu ikat kangkung, satu ikat bayam, mau bayam merah atau bayam hijau terserah. Terus ada satu ikat rempah daun, kalau di Gorontalo bilang rempah daun, dimana rempah daun itu sudah komplit, ada lengkoas, ada daun jeruk, daun pandan wangi, dan serai. Serai ini di Gorontalo dibilang baramakusu, kalau Kemangi orang sini bilang balakama. Nah, selanjutnya ada jagung atau milu kata orang sini. Nanti milunya akan dikupas. Terus ini ada labu kuning atau sambiki. Ini ada kasubi atau ubi kayu, ya, istilah Indonesia ubi kayu. Dan selanjutnya ada ubi jalar, itu nanti akan dikupas. Terus ada beras saya pakai 1 takaran rice cooker, ya. Dan untuk bahan sambalnya ini ada cabai rawit ya, fleksibel, ya. Ada terasi 2 bungkus, tomat hijau dan tomat merah, ada bawang merah 3 butir. Untuk semuanya ini kita akan tumbuk atau ulek kasar sebentar. Untuk pelengkapnya ada mie kering, minyak bisa merek apa saja. Terus ada tahunya nanti akan kita rebus, tapi kalau teman-teman suka dimakan mentah juga boleh, tinggal disiram dengan air panas dan dicampurkan ke tinutuannya yang sudah matang. Tapi kalau saya sukanya direbus sebentar bersama garam. Nah, selanjutnya kita akan menyiangi sayurannya dan memasak tinutuannya. Pertama-tama kita rebus air dulu sampai mendidih, lalu kita masukkan berasnya. Berasnya mendidih, kita masukkan ini labu, ubi jalar dengan ubi kayu. Ini untuk takaran airnya fleksibel, ya, silahkan ditambahkan kalau memang sekiranya airnya kurang. Ini kita masak semua dulu sampai matang, sampai dia lembek, ya. Sampai lembek. Dan ininya ini sambikinya, DP sambiki atau labu hancur, labunya hancur. Nah, ini juga DP milu dikasih turun juga, jagungnya dimasukkan juga. Terus kita aduk-aduk sebentar. Nah, kita tunggu sampai semuanya matang merata, labunya hancur jadi warna orange, cantik sekali warnanya. Baru sebentar kita tambahkan sayurannya. Nah, sambil sementara mendidih, ini kita masukkan rempah-rempah daunnya tadi. Itu ada serai, ini ada pandan wangi, ada lengkuas sedikit, terus ini ada daun jeruknya, potek-potek dulu biar wangi. Ini diaduk. Oke, menunggu sayur-sayurannya matang, kita ulek dulu Bahan sambelnya. Iya, buat sambalnya. Ini ada cabenya fleksibel, ya. Kalau suka pedas dikasih banyak, kalau cuma kalau tidak suka pedas sedikit saja. Pokoknya sesuai selera. Ini
untuk selera kita. Nah, ini ada garam. Garam saya pakai setengah sendok teh. Untuk ini apa namanya? Penyedap rasa? Ini penyedap rasa, bumbu ganteng. Ini kalau saya wajib pakai untuk sambal. Tapi kalau enggak suka enggak apa-apa juga. Ini kita campur semuanya, lalu kita ulek. Kalau ambil gula merah dulu, Pip. Oke. Mami biasanya mengulek itu, mami dahulukan ini cabenya dulu supaya gampang halus. Nah, baru saya masukkan ini Bawang merah. merah. Saya tidak pakai bawang putih karena saya tidak suka terlalu bawang putih, jadi saya tidak suka. Jadi kembali lagi ke selera. Kembali ke selera. Kalau suka pakai bawang putih pakai, kalau tidak cuma suka pakai bawang merah, pakai bawang merah saja. Kalau suka bawang merahnya banyak ya pakai banyak, nggak apa-apa. Ini juga bisa ditambah kalau api mau tambah bawang merah, tambah saja. Ini terasi, Terserah mereka apapun ya. karena kita suka terasi kita pakai 2. Kita iris-iris tomatnya kasar-kasar saja ya, lebih enak kalau menurut Mami. Ada orang juga suka di blender, ya silahkan di blender. Kalau kita sukanya yang agak kasar-kasar seperti ini, Masih ada teksturnya. yang ada teksturnya, berasa kalau digigit. Yang penting pedis. Ini kalau tidak punya selera pedis, ini standar sebenarnya. Kalau orang asli di sini, wah, Lebih dari ini bisa cabenya jadi. lebih banyak. Kalau kita ya begini saja kemampuannya, secukupnya saja. Tapi kalau ada juga orang yang sama sekali tidak suka pedis, ya udah pakai itu saja, pakai bawang sama tomat sama itu apa namanya, Terasi. teras. Tapi apalah artinya sambal kalau tidak pedas? Intinya sambal ya pedas, pasti pedas. Ini sambal sederhana ala Sambal kita, sederhana ala Mami. ala Mami, ala dapur Mami. Ini sudah boleh langsung dinikmati. Boleh juga ditumis, sama saja. Tapi kali ini kita konsumsi mentah saja. Karena kayak gini saja sudah enak, ini kelihatannya aja. Jangan lupa masih ada tambahannya. Ini kita pakai kemangi sedikit buat menambah aroma. Ini fleksibel ya semuanya. Kami sukanya begini. Nggak pakai minyak. Nah, biasanya ada orang bikin sambal mentah pakai disiram minyak kan? Kalian nggak pakai minyak. Jangan lupa dicicip ya sebelum disajikan.
Oke, Oke, siap. siap. Oke teman-teman, sementara menunggu airnya mendidih untuk merebus tahu, saya sambil aduk-aduk ini yang tadi yang saya rebus, karena nggak boleh didiamkan begitu saja, nanti gosong. Kalau gosong nggak enak, baunya tidak bagus, jadi harus diaduk-aduk terus dengan perbandingan api kecil ya. Nah, ini air yang saya rebus. Sementara menunggu mendidih, saya masukkan kaldu bubuk dulu. Saya masukkan kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh. Aduk-aduk, tunggu mendidih sebentar, baru kita rebus tahunya. Ini saya sisihkan dulu. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan tahunya, kita rebus dulu sesuai kebutuhan. Berhubung sekarang di Gorontalo lagi hujan, jadi ya memang pas-pas cuacanya mendukung untuk makan keropok. Kita tunggu sampai matang, kita rebus dulu sebentar. Ini tahunya sudah matang, kita angkat dulu. Setelah itu kita lanjut merebus mie. Iya. Selanjutnya kita merebus mie. Nah, ini tadi yang kita sudah masak, ini sudah matang. Ini dia jadinya seperti ini. Sudah kental, tapi tidak hangus karena diaduk-aduk terus tadi. Ini kita sisihkan dulu. Sebentar kita campur ke sayurannya. Mie-nya juga sudah matang. Kita angkat. Selanjutnya kita merebus sayurannya. Selanjutnya kita didihkan air sebanyak 1 gelas. Ini tergantung banyaknya yang akan kita masak sebentar. Kita tambahkan kaldu bubuk. Saya pakai 1 sendok teh. Terus garam setengah sendok teh aja. Terus aduk-aduk sebentar. Kita tunggu sampai airnya mendidih.
Ini airnya sudah, yang tadi yang kita sudah masak beras dengan ubi dan teman-temannya itu, nah kita masukkan ke sini. Jadi caranya seperti ini. Nah, kita masukkan secukupnya. Jadi jangan dicampur sekaligus supaya tidak rugi. Kan tinutuan kalau sudah dingin itu kan tidak enak, enaknya dimakan panas-panas. Nah ini kita campur secukupnya ya, tergantung banyaknya jumlah orang yang akan makan. Kita campur segini, aduk-aduk. Nah ini tadi kangkung dengan bayam, tapi ini batangnya. Ini saya sudah cuci bersih, saya tambahkan dulu ke sini. Nggak boleh dicampur satu kaligus dengan daunnya, karena daunnya kan cepat layu, cepat matang. Kalau ini kan butuh waktu beberapa saat. Jadi kita masukkan dulu batangnya, batang kangkung dengan batang bayam. Kita aduk-aduk dulu. Ini juga jumlahnya tergantung selera ya, maunya berapa banyak terserah. Kayaknya kurang nih. Airnya masih banyak, jadi takutnya tidak mau mengental, jadi saya tambahkan lagi. Ini kita masak sambil diiringi oleh rintik hujan, jadi pas kali dengan cuaca. Ini di sini kita bisa mencicipi rasanya ya. Yang garam, tambahkan garam setengah sendok teh lagi. Jadi total garamnya itu 1 sendok teh. Tadi saya tambahkan setengah, ini saya tambahkan setengah, jadi 1 sendok teh. Tapi itu fleksibel ya teman-teman ya. Kalau suka, ada orang yang sukanya agak asin, selera asin kita kan beda-beda, silahkan ditambahkan. Ini saya enggak pakai petsin, saya cuma pakai kaldu bubuk. Kalau orang di sini itu makan tinutuan itu atau bubut Manado itu sukanya ini batangnya masih keras-keras, masih bisa dipunya crunchy itu enak. Nah kalau dibuat seperti ini, yang tadi yang kita masak itu kan masih ada, itu bisa disimpan lagi. Jadi kalau jumlah sayurannya tidak cukup, itu bisa disimpan lagi, simpan di kulkas. Jadi kapan kita mau makan itu bisa tinggal dididihkan air, ditambahkan sayur, ditambahkan nasi sama ubi kayu, ubi jalar dan kawan-kawannya tadi ke air yang mendidih, baru tinggal ditambahkan sayuran. Ini kalau dimasak seperti ini 1 kali makan. Ini sudah cukup. Saya tambahkan sayuran yang tadi saya ketik. Ini juga sesuai selera ya ibu-ibu. Kita aduk-aduk dulu sebentar.
kita tambahkan daun kemangi. Tadi rempah-rempah daun ini kita sudah pisahkan. Kalau untuk serai, daun pandan wangi itu kita masukkan dengan daun jeruk. Ini sudah selesai. Serai, daun jeruk, pandan wangi, lengkuas itu kita masukkan ke adonan sini, ke adonan yang ini. Nah, kalau untuk daun kemanginya kita masukkan di sini, tapi nanti sudah siap dimakan baru dimasukkan supaya matangnya dengan panas ini saja, tidak perlu direbus terlalu lama karena biar dimakan mentah juga tidak ada masalah kan. Nah, ini teman-teman sudah selesai, sudah matang, tinggal dikonsumsi. Nah, ini adalah resep bubur Manado atau tinutuan yang sederhana. Nah, kalau yang lain-lainnya itu kalau di rumah makan ya, di sini itu biasanya ditambahkan dengan ikan yang sudah dicabik-cabik. Itu juga boleh, tergantung selera. Tapi berhubung karena saya tidak suka ikan basah, jadi saya tidak pakai ikan, saya cuma pakai sambal terasi. Nah, ini dia teman-teman, tinutuan atau bubur Manado yang kita buat tadi. Tinutuan simple.